Kalau nggak nurut, Anies dan gubernur lain siap-siap disanksi Jokowi. Waduh, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Tahun ini kami harapkan realisasi anggaran dapat lebih ditingkatkan, bahkan lebih berakselerasi. Dana APBD yang banyak mengendap di perbankan harus dihindari, karena hal ini mencerminkan lambatnya realisasi anggaran. Menurut catatan kami, sampai awal April 2022, lebih 183 triliun dana APBD di berbagai daerah di seluruh Indonesia masih tersimpan di rekening bank. Saya berikan contoh misalnya di DKI, yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Ya, kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia yang luasnya luar biasa, penduduknya 270 juta orang. Apa jadinya nanti? Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengungkapkan saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan akan menyusun regulasi terkait penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Salah satu regulasi yang akan ditetapkan yaitu diantaranya pengenaan punishment atau sanksi bagi pemerintah daerah atau Pemda yang tidak belanja secara optimal dan hanya mengendap di perbankan. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menjelaskan APBN dan APBD merupakan belanja terbesar di Indonesia, sehingga seharusnya lewat anggaran APBN dan APBD tersebut bisa mendongkrak ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. Masalahnya, sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak optimal dalam membelanjakan anggarannya, sehingga anggarannya hanya berakhir mengendap di perbankan. Hal ini akhirnya membuat Kemendagri dan Kementerian Keuangan untuk membuat sistem reward dan punishment. Dari Kemendagri, misalnya, memberikan penghargaan berupa piala atau trofi. Sementara Kemenko, bagi daerah yang serapannya tinggi akan menyiapkan dana insentif daerah atau DID. Nah, saat ini belum ada sistem punishment bagi daerah yang tidak mengoptimalkan belanjanya. Oleh karena itu, menurut Agus, bagi daerah yang anggarannya tidak dibelanjakan optimal, maka diberlakukan pemotongan atau penundaan anggaran transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut menurut Agus sangat logis, karena anggarannya belum dipakai sama sekali. Selain itu, realisasi anggaran belanja daerah baru yaitu Rp472 triliun per Agustus tahun 2022. Angka itu setara dengan 39,3% dari total alokasi belanja daerah. Bahkan Presiden Jokowi juga meminta Pemda untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi. Sebab terdapat 5 provinsi yang mencatat inflasi lebih dari 5% pada bulan Juli 2022. Sehingga akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini menjadi pesan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena secara angka DKI Jakarta menempati urutan pertama Pemda dengan dana endapan terbesar di bank, mencapai Rp7,85 triliun pada April 2022. Maka dari itu, tidak heran jika anggaran fantastis DKI Jakarta tiap tahun naik, sementara pembangunan tidak tampak sama sekali. Pokoknya naik terus anggarannya, tapi dampak ke masyarakat tidak ada sama sekali. Bagi-bagi uang di era Anies Baswedan terus meningkat, sedangkan pembangunan infrastruktur melambat. Begitulah model pembangunan yang di era Anies, angka APBD itu hanya angkanya yang gede, tapi wujudnya tidak ada. Semua hanya diendapkan begitu saja di bank, untuk kepentingan perut masing-masing. Postur anggaran gemuk DKI Jakarta menjadi sasaran empuk bagi pembegal anggaran yang secara santun menyaru jadi pejabat, tapi menilep anggaran secara senyap. Era Anies, komplotan begal anggaran itu masih nyaman dan aman, karena mereka tak tersentuh KPK. Ada KPK Jakarta yang mengamankan itu semua. Maka dari itu, tidak heran jika Jokowi memberikan punishment atau sanksi bagi daerah yang masih menyimpan APBD di bank dan tidak memanfaatkannya untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Semoga saja Anies segera tersadar dari kebebalannya, lalu mulai mengotak-ngatik prioritas penggunaan anggaran di APBD 2022
dengan menambah rupiah untuk setiap sektor seperti pasar, sekolah, rumah sakit, lapangan, pekerjaan, dan lain-lain untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas kesejahteraan di masyarakat. Cuman, melihat track record selama ini, di mana cara berpikir gubernur ini atau juga wakilnya yang terbilang out of the box of healthy mind, kita patut ragu apakah dana tersebut dapat terrealisasi dengan baik. Meski bukan tak mungkin juga yang terjadi justru semakin parah dengan tetap memaksakan anggaran seupil dengan dalih uangnya dipakai buat keperluan lain yang dianggap Anies lebih urgent. Kasihan sekali melihat warga DKI Jakarta, bukannya sejahtera dengan anggaran yang fantastis, malah menderita melihat perilaku bebal sang gak benar. Bagaimana menurut Anda? PKS bangga Jokowi berani dan tegas di kasus Verdi Sambo. Bahkan mantan Komjen Pol Susno Duaji mengakuinya. Kok oposisi baru nyadar sih? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Anggota Komisi 3 DPR Abu Bakar Al-Habsyi mengungkap kebanggaannya kepada Presiden Jokowi di kasus Irjen Verdi Sambo. Pria yang kerap dipanggil Habib itu juga memuji Menko Polhukam Mahfud MD. Kata Abu dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 22 Agustus 2022. Yang mengatakan bahwa ia bangga dengan Pak Jokowi dengan keberaniannya mengungkap seada-adanya, dan saya pikir itu di follow up oleh Pak Mahfud dengan menyentul-nyentul. Menurut Abu, jika bukan karena ketegasan Jokowi dan ketangkasan Mahfud, kasus Irjen Verdi Sambo ini bisa berjalan lambat. Setelah memuji Jokowi, Abu lalu berseloroh soal kesiapan partainya masuk pemerintahan. Kau baru sadar sih kalau Presiden Jokowi ini tegas? Ya pemimpin yang mau mendengarkan rakyat terbuka dan transparan. Ya presiden yang mengedepankan kepentingan rakyat. Lihat tak hanya dalam kasus ini saja. Selain Mahfud hadir dalam rapat itu Kompolnas, LPSK hingga Komnas HAM. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni. Inilah Jokowi, dia presiden yang tegas. Ya walaupun ada yang bilang presiden kelemar-kelemar dan pelongo-pelongo, dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ingin apapun kasusnya harus segera dikerjakan, diusut tuntas dan transparan. Sementara itu dilansir dari Tribunnews, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berulang kali meminta kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dibuka transparan ke publik. Menurutnya, dorongan dari Presiden Jokowi tidak lepas demi menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Susno mengatakan, bayangkan 6 kali Presiden Jokowi bicara dan dia bukan hanya Presiden Indonesia, tapi juga Ketua G20. Pemerintah juga beruntung memiliki Menko Polhukam Mahfud MD yang hebat dengan strategi melempar informasi ke lembaga swadaya masyarakat atau LSM lalu ke media sosial. Akhirnya ini yang membuat tekanan-tekanan sehingga terbuka dan terbukti Verdi Sambo akhirnya dinonaktifkan dan ditempatkan di tempat khusus. Nah ini sudah mendekati on the track sejak ditahannya Baradae, kemudian setelah itu buka mulut, masuk lagi RR, masuk lagi KM, kemudian masuk pula FS sebagai dalangnya dan otaknya. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo punya peran penting memutuskan status Verdi Sambo di Polri. Menurutnya, hasil sidang Komisi Kode Etik adalah sebuah rekomendasi, namun hasil akhirnya tetap ada di tangan Presiden Jokowi. Lebih lanjut ia menjelaskan, jika ketua sidang memutuskan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, maka proses selanjutnya diserahkan kepada Presiden Jokowi. Seperti yang dilansir dari laman CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim Presiden Republik Indonesia Joko Widodo marah terkait penanganan kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mahfud mengetahui kemarahan Jokowi itu dari Seska Pramono Anung. Menurutnya kasus yang melibatkan Irjen Verdi Sambo itu ditangani dengan lambat. Sebelumnya, Presiden juga sudah tegas dalam kasus ini bahwa berkali-kali Presiden Jokowi menyampaikan untuk segera mengusut tuntas kasus ini dengan transparan. Ya mungkin oposisi baru kebuka mata batinnya ya mengenai sikap tegas Jokowi ini.
Padahal kalau dilihat-lihat dari presiden sebelumnya, nyali Jokowi yang paling hebat. Drone, jangan kepanasan ya. Coba lihat, tidak hanya mengenai kasus ini saja, tapi kasus lain hanya Presiden Jokowi yang berani mengambil berbagai aset negara dari tangan asing. Hanya Presiden Jokowi yang berani mengacak-acak mafia migas, mafia tanah, menagih utang para obligor BLBI, lalu merebut kembali aset negara dari tangan penggarong duit negara. Jokowi juga menjadi presiden pertama yang berani mengunjungi Ukraina dan Rusia saat perang berlangsung. Sangat beruntungnya kita rakyat Indonesia memiliki Presiden Jokowi yang berani bersikap tegas demi kepentingan rakyat. Jika kadrun masih menutup mata, masih budak saja, berarti tahu sendiri siapa yang busuk. Kritiklah dengan baik tanpa menghina. Ketegasan Jokowi dalam kasus ini sudah terlihat dari awal. Dan menampar semua pihak yang meremehkan Jokowi. Ya, apapun yang terjadi nanti, kita doakan saja yang terbaik agar kasus mengenai Verdi Sambo dan Brigadir J segera diusut tuntas dan transparan seperti arahan Presiden.